kenapa Bang Egy ke sana, apa alasannya, dapat apa alasannya, dapat apa, itu saya sudah tahu, clear ya. Tapi saya tidak mau membicarakannya di sini. Jadi Bang Egy sudah ngobrol sama saya hampir 2 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ikhlaskan saja Bang Egy Sujana. Kita ikhlaskan, kita relakan ya kepergian beliau, ya kepindahan beliau. Hidup ini pilihan dan tentu kita secara fitrah diberi kebebasan untuk memilih mau kemana. Jadi intinya kita ikhlaskan, kita relakan dan tidak usah dipikir lagi Bang Egy Sujana di dalam dimensi perjuangan. Ya, perjuangan yang menurut saya adalah antara hak dan batil. Bukan berarti saya sok benar, tapi intinya ini lahir karena menurut keyakinan saya bermula dari lahirnya sebuah rezim dolim, rezim munafik, pendusta, penipu, perusak. Walaupun rezim itu sudah tidak berkuasa, tapi daya rusaknya, daya kuasanya sampai sekarang, bahkan mungkin ya sampai anak cucu kita generasi keberapa itu masih kita rasakan dampak kerusakannya. Nah, sekarang saya, Bang Egy dan teman-teman yang lain itu selama ini gigih ya berjuang melawan kezaliman rezim itu dalam wabil khusus dalam ranah di ijazah palsu. Tapi sekarang Bang Egy sudah merapat ke sana, jadi kita ikhlaskan saja. Oke, saya sudah tahu. Mungkin wallahualam ya, kalau ada orang lain yang tahu saya nggak paham, tapi sekarang saya sudah tahu kenapa Bang Egy ke sana, apa alasannya, dapat apa alasannya, dapat apa, itu saya sudah tahu, clear ya. Tapi saya tidak mau membicarakannya di sini. Jadi Bang Egy sudah ngobrol sama saya hampir 2 jam. Sudah clear semua, saya sudah tahu kenapa, saya sudah tahu ada apa, dan saya sudah tahu dapat apa. Jadi akhirnya saya putuskan, ya sudahlah, kita relakan, kita ikhlaskan Bang Egy Sujana. Mudah-mudahan Bang Egy Sujana husnul khotimah, mudah-mudahan Bang Egy Sujana secara hablum minan nas, Bang, kita tetap bersaudara, kita tetap berteman. Tetapi secara perjuangan, dimensi perjuangan, ya kita sudah berseberangan jauh ya Bang Egy ya. Mudah-mudahan Bang Egy Sujana bersama keluarga selalu dilindungi sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya jadi teringat dulu ada Ustadz ya, Allahumma firlahu, kita nggak sebut namanya. Ada Ustadz ketika ditangkap oleh rezim terkutuk itu, dijebloskan di penjara. Kebetulan satu sel sama saya dan teman-teman yang lain. Ustadz itu langsung menangis sejadi-jadinya, nangis meraung-raung, terisak-isak dengan air mata berderai ya. Pokoknya saya menyerah, saya meminta maaf, saya mau bebas, saya nggak mau dipenjara. Saya punya anak bayi, saya punya istri, saya ekonomi masih lemah, saya rumah masih ngontrak, bla bla. Tolong Gus, saya mau bebas, saya mau nyerah, saya mau minta maaf. Dan kita sudah berusaha memotivasi beliau, tapi beliau tetap pada pendiriannya dan beliau benar-benar minta maaf. Dan kita hormati itu hak asasi manusia. Ketika besok di konferensi pers, kita pesan kepada beliau, Ustadz, anak dan istrinya antum dijaga sama Allah, sebagaimana Ismail dan Siti Hajar yang ditelantarkan oleh Ibrahim di padang tandus. Allah yang jamin. Teruslah berjuang Ustadz, teguh, karena Ustadz ini di YouTube, di medsos sudah terkenal garang. Masa sekarang seperti ini? Ayo Ustadz, tetap sabar. Tapi beliau nggak mau. Tidak, saya mau bebas, saya minta maaf. Dan ternyata benar, ketika di konferensi pers beliau menangis sejadi-jadinya, beliau meminta maaf, beliau minta dibebaskan dengan nada merengek-rengek gitu kan, berbalik 190 derajat dengan kegarangan beliau ketika di atas podium. Nah, ini yang saya maksud. Qadarullah, wallahu a'lam bishawab. Setelah beliau minta maaf, setelah beliau menangis ya di depan media, masuk TV, masuk koran, beliau minta maaf. Apa yang terjadi? Ternyata beliau dimaafkan, tapi proses hukum tetap berjalan. Coba. Ya intinya beliau nggak dibebaskan, laporannya nggak dicabut, ya kan? Dan bahkan beliau jatuh sakit sesakit-sakitnya, ngedropnya. Ya, dibawa ke rumah sakit seminggu, tambah ngedrop. Nah, itu harusnya, ini kalau rezim itu rezim punya hati ya, harusnya begitu tambah ngedrop di rumah sakit itu harusnya dipulangkan ke keluarganya biar dirawat oleh keluarganya. Toh hanya kasus ITE aja. Ternyata apa? Malah dikembalikan ke sel dengan kondisi yang lebih memprihatinkan, sampai berliur-liur, tidak ingat orang, tidak kenal saya. Apa yang terjadi? Akhirnya beliau menghembuskan nafas terakhir di dalam penjara. Sudah minta maaf, sudah merengek, sudah menangis, sudah mengalah. Itu beliau lakukan demi anak istrinya, masih saja di penjara dan sampai meninggal di penjara.
itu kadang-kadang baik menurut kita, benar menurut kita, ternyata salah menurut Allah. Wallahu a'lam bishawab. Oke, yang terakhir ya. Saya jadi teringat ketika pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab ini memerintahkan kaum muslimin untuk menyerang Romawi. Apa itu? Terkenal dalam, kalau versi kitabnya itu Ashab Ukhdud ya. Itu nama Romawinya Hercules. Coba nanti cek, kalau salah dikoreksi saya. Ya, Romawi waktu itu, kalau sekarang Turki Timur, kalau sekarang dipegang oleh seorang kaisar namanya Hercules. Oke, pasukan muslim ini kalah dan menjadi tawanan. Pilihannya dua, murtad atau dibunuh. Kalau kamu murtad masuk Nasrani, tak kasih tahta, harta, wanita. Tapi kalau kamu tetap tidak mau murtad, kamu tak bunuh. Intinya begitu. Dan akhirnya banyak yang murtad, dapat tahta, dapat wanita, dapat jabatan, atau minimal tidak jadi dibunuh, atau minimal dia dibebaskan dari status tersangkanya, nggak jadi dibunuh. Tapi teman-teman, baca sejarahnya itu, orang-orang yang murtad ini, yang dapat jabatan, tahta, wanita ini, ujung-ujungnya juga mati mengenaskan. Ada yang gila, ada yang sakit gak sembuh-sembuh, ada yang mengeluarkan bau busuk, ada yang bunuh diri, ada yang depresi, ada yang stres. Ini orang-orang murtad ini. Ya, nah sementara orang-orang yang mati di jalan Allah memegang iman, alhamdulillah, ada satu sejarah, ada satu riwayat, ada satu kaum muslimin, siapa namanya tuh? Ahmad bin, saya lupa, dikoreksi ya. Intinya dia tertawa ketika lihat teman-temannya dipenggal kepalanya karena dia memilih tetap beriman kepada Islam. Ada satu orang tertawa terbahak gitu. Jadi ditanya sama Kaisar Hercules ini, kamu kenapa tertawa? Apa jawabannya? Saya bukan tertawa. Dia menangis ya. Oke. Dalam kisah ini ada satu kejadian menarik. Ada satu kaum muslimin yang menangis sejadi-jadinya ketika lihat temannya dipenggal kepalanya itu. Ya kan, tidak mau murtad, tetap pegang iman dan Islam, penggal. Ada satu orang yang tertawa dia, menangis sejadi-jadinya. Jadi akhirnya si Hercules ini, kaisar ini melihat ini orang menangis ini, pasti takut dibunuh, dia akan murtad itu. Ternyata apa yang terjadi? Kamu kenapa menangis? Ditanya sama si Hercules ini. Apa kamu takut? Tidak, kata jawabannya orang muslim ini. Saya tidak takut. Saya menangis ini karena saya menyesal. Kenapa saya cuma punya nyawa satu? Andai kata saya punya nyawa 1000-ribunya nyawa saya korbankan untuk Islam. Akhirnya orang ini mati dipenggal. Masih ada waktunya, nak? 9:20. Oke, yang terakhir. Dan dalam kisah ini ada satu orang yang murtad akhirnya, ya kan? Nah, tidak jadi murtad. Ada satu orang yang memilih murtad. Ya sudah, Kaisar, saya murtad. Oke, kalau kamu murtad nih, dikasih jabatan, dikasih baju panglima, apalah, dikasih pedang, macam-macam, dikasih jabatan. Terus tiba-tiba penasihat kaisarnya ini ada yang berbisik, Kaisar, kayaknya kita terlalu dini kalau memberi dia hadiah. Kan kita belum tes dia. Dia murtad, dia bisa mengkhianati temannya, mengkhianati agamanya. Jangan-jangan dia bisa mengkhianati Kaisar nanti kapan-kapan. Kita uji dulu lah. Oke, gimana cara ujinya? Suruh dia bunuh teman-temannya, 3 orang saja. Oke, buktikan kesetiaanmu. Kalau kamu memang murtad, bunuh 3 temanmu. Dibunuh. Coba. Karena takut kehilangan nyawanya, dia rela bunuh temannya. Yang penting dia nggak dibunuh, nggak dihukum sama Kaisar itu. Dia murtad, sudah murtad, bunuh temannya. Oke, endingnya apa yang terjadi? Ketika itu tiba-tiba penasihat Kaisarnya bilang lagi, Tuan, kayaknya orang ini nggak bisa deh kita kasih kepercayaan. Nah, kenapa? Dia bisa mengkhianati agamanya. Bahkan dia bisa membunuh temannya. Kayaknya kapan-kapan Kaisar juga akan dibunuh. Akhirnya diputus, ya sudah, kalau kita bunuh aja dia. Dibunuh, teman. Sudah kadung murtad, sudah kadung membunuh teman-temannya sesama muslim, ujung-ujungnya nggak dapat jabatan, dibunuh juga dalam kondisi su'ul khotimah. Oke, kita relakan Bang Egy Sujana. Mudah-mudahan beliau senantiasa dijaga sama Allah. Saya sudah tahu kenapa, saya sudah tahu ada apa, saya sudah tahu dapat apa, dan saya nggak mau ngomong ya, saya nggak mau menyampaikan di sini. Saya ingin tetap bersilaturahim secara hablum minannas sama Bang Egy, tetapi secara perjuangan kita ikhlaskan saja beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.